Gimana pandangan Alkitab terhadap orang yang sudah dipilih Allah atau diselamatkan pada zaman Paulus terhadap jemaat di Roma tentang pengharapan mereka terhadap apa yang dilihat, mengutip Roma pasal 8 ayat 24, lalu dibandingkan dengan ayat 31 dan 32. Nah, gimana dengan pandangan orang percaya hari-hari ini yang datang ke ibadah hanya untuk melihat mujizat? Jadi kalau tidak ada mujizat, jadi malas beribadah. Apa bisa dijelaskan tentang dua kategori orang percaya di zaman Paulus dan yang ada di zaman sekarang dalam perspektif yang sesuai dengan cara pandang Alkitab? Sebelumnya, terima kasih Pak Jo. Ya, saya baca dulu Roma 8 ayat 24 ya. Silakan coba. Roma berapa tadi Pak? Saya akan bacakan Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Terus ayat berapa lagi tadi? Lalu ayat 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi pertanyaannya, di zaman Paulus itu, maksudnya mereka itu berharap, tadi ayat 24 itu diselamatkan dalam pengharapan, gitu ya? Iya, betul Pak. Jadi maksudnya Rasul Paulus menuliskan dalam kisah 24 itu begini. Zaman itu orang-orang yang dilayani atau diberitakan Injil oleh Paulus, yaitu jemaat di Roma, itu orang-orang yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa engkau diselamatkan kalau percaya kepada Kristus dan hanya melalui Kristus engkau diselamatkan. Apa yang diselamatkan situ? Mencapai hidup yang kekal. Nah, hidup kekal itu kan belum terjadi pada orang itu kan? Belum terjadi kan? Dia masih hidup di zaman Paulus kan? Dia belum melihat hidup bersama Kristus zaman kekal itu belum. Bahkan di dalam Tesalonika dikatakan orang-orang yang sudah mati pun itu belum bersama Yesus di kekekalan bersama Bapa di sorga. Masih bersama Yesus di Firdaus dikumpulkan. Belum sampai ke sorga. Itu dikatakan yang makanya keselamatan dalam pengharapan. Jadi pengharapan yang sudah kelihatan bukan lagi pengharapan, gitu ya. Jadi itu maksudnya Rasul Paulus menyatakan itu, bahwa keselamatan yang kita dapat itu janji Allah, harapan kita, janji yang pasti, pengharapan yang pasti. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, setiap kata yang menyatakan janji Allah atau pengharapan kepada Allah, kepada keselamatan, kepada kerajaan Allah dan sebagainya, itu selalu bentuknya future indicative. Ya, future indicative. Selalu, apa tuh future indicative? Kepastian, pasti terjadi. Itu bedanya. Jadi pengharapan dalam Alkitab itu adalah pengharapan yang pasti terjadi. Tinggal tunggu waktunya saja, pasti terjadi. Itu yang pertama ya. Nah, kalau soal orang-orang yang di sekarang ini ke gereja ingin melihat tanda-tanda, lalu kalau nggak lihat tanda-tanda, langsung tidak percaya, tidak masuk ke gereja, itu memang fenomena sekarang tuh banyak yang begitu. Bahkan ada yang mengatakan gini, saya bergereja di sana sajalah. Kenapa? Karena gembalanya bisa melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat gitu kan. Dia bisa menyembuhkan, ya, tumpang tangan sembuh. Tapi di gereja kita ini, itu gembalanya tumpang tangan aja sama kita nggak sembuh-sembuh, gitu kan. Jadi ini gereja kita ini tidak ada kuasanya, seolah-olah begitu ya, seolah-olah begitu. Jadi nggak ada kuasanya nih. Ini gereja kurang iman ini, ya. Ini gereja, pokoknya karena dia hanya melihat tanda-tanda. Nah, orang-orang seperti itu dikategorikan dalam Alkitab seperti orang-orang Yahudi dulu. Orang kata Rasul Paulus, orang-orang dalam 1 Korintus tadi, itu orang-orang yang menginginkan tanda-tanda. Ya, nanti di minggu-minggu depan ini kita akan melihat apa akibat orang-orang yang percayanya, yang beribadahnya, yang bersandarnya hanya dengan tanda-tanda. Karena nanti pada akhir zaman, saudara dikasih Tuhan, yang namanya nabi-nabi palsu, antikristus, itu akan mengadakan mujizat-mujizat juga, akan mengadakan tanda-tanda juga, ya. Akan mengadakan tanda-tanda
tanda juga yang dahsyat. Bahkan dikatakan akan ada api yang turun dari langit. Patung bisa dibuatnya berbicara. Nah kalau sehingga banyak orang yang akhirnya menyembah dia. Coba bayangin, karena orang itu fokusnya pada tanda-tanda. Makanya di dalam Alkitab, mujizat itu dituliskannya dunamis. Dunamis itu terdiri dari dua komponen. Satu tanda-tanda, satu lagi adalah pengajaran firman. Dua-duanya itu dikatakan mighty works, karya besar penuh kuasa. Nah, orang-orang yang hanya melihat salah satu saja, yaitu yang pada umumnya tanda-tanda, ya tanda-tanda. Karena tanda-tanda itu kan dilihat oleh mata, tanda-tanda itu kan dirasakan oleh daging. Berbeda dengan firman. Firman itu tidak dirasa oleh daging, oleh tubuh ini, oleh mata, panca indera, enggak. Tapi firman itu justru dirasakan oleh roh dan jiwanya. Nah ini kita justru harus sebagai hamba Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus menuntun mereka semua untuk melihat bahwa tanda-tanda itu sifatnya sementara. Tanda-tanda yang paling luar biasa, mujizat yang paling luar biasa adalah keselamatan yang kau dapat gitu. Nah kalau kau sudah dapat yang paling hebat, kalau masih dapat yang kecil-kecil, puji Tuhan, nggak dapat pun nggak apa-apa gitu. Saya kasih contoh. Kalau saudara nggak punya apa-apa, ya, saudara nggak punya apa-apa, di kantong cuma punya uang paling banyak 500.000. Lalu Anda dikasih 2 juta. Apa yang Anda katakan? Di kantong hanya ada 500.000, tiba-tiba ada orang ngasih Anda 2 juta. Apa yang Anda katakan? Haleluya, puji Tuhan, aku mendapatkan kelimpahan 2 juta. Karena memang Anda hanya punyanya 500.000. Tapi kalau Anda punya di rekening 10 miliar, tiba-tiba ada orang ngasih kepada Anda 2 juta rupiah, Anda anggap apa itu 2 juta? Apakah Anda akan anggap, haleluya puji Tuhan saya berkelimpahan? Nggak akan Anda jawab begitu. Anda punya 10 miliar dikasih 2 juta ya, Anda bayar uang parkir tuh 2 juta. Gitu loh. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan mujizat yang luar biasa, itu keselamatan, kekalan, kalau dapat mujizat yang kecil-kecil, ya puji Tuhan. Nggak dapat, ya nggak apa-apa. Orang yang punya uang 10 miliar dikasih 2 juta sama orang, ya terima kasih. Nggak akan dibuang juga. Nggak akan nolak juga. Tapi dia tidak akan, istilahnya, merasa mencari yang 2 juta itu. Nah dia udah punya 10 miliar, ngapain dia nyari 2 juta? Tapi kalau ada orang ngasih 2 juta, terima kasih. Orang sudah mendapatkan mujizat keselamatan yang kekekalan, dikasih mujizat kesembuhan, dikasih mujizat usahanya berhasil, ya puji Tuhan. Tapi dia bukan mencari itu, karena dia sudah mendapatkan yang lebih besar. Kalau orang mengerti akan begitu. Nah jemaat yang hanya mencari mujizat-mujizat yang 2 juta, 2 juta, 1 juta, itu artinya belum mengerti bahwa dia sudah punya uang 10 miliar. Kalau dia sudah sadar dia punya uang 10 miliar, dia nggak akan nyari 2 juta. Kalau dia sudah mengerti bahwa mujizat yang dia dapat adalah keselamatan, itu sudah jelas bagi dia bahwa dia bisa datang pada Yesus, itu adalah karya Allah. Dia percaya karya Allah, dia sudah dapat bagian di sorga, jaminan tidak akan dibuang, hilang dan sebagainya. Dan dia sudah mengerti itu, maka dia datang ke gereja di mana saudara melayani, tidak akan lagi mencari tanda-tanda, karena tanda-tanda itu kecil. Walaupun kalau Tuhan berikan, dia akan puji syukur juga. Mudah-mudahan ini menjawab Bapak Lesnusa dari Makassar. Baik Pak Jo, terima kasih atas penjelasannya, pencerahannya. Ada satu lagi Pak, saya mau tanya begini Pak. Kira-kira kalau yang tadi Pak Jo jelaskan, ini kan 2 kategori orang yang sudah benar, ya boleh saja dia menerima apa yang disampaikan sesuai dengan yang Pak Jo jelaskan menurut Alkitab. Tetapi bagaimana dengan orang yang sebut dirinya percaya, ditegur, dinasihati, tapi tetap juga tidak percaya, dan tinggalkan tempat itu? Kira-kira saya berdosa nggak atau saya salah nggak? Nah, gini Pak, kalau menurut Alkitab nih Pak ya, ini menurut Alkitab nih ya, bukan menurut. Bapak sudah melakukan yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam Korintus tadi, ya, sudah menyampaikan.
Orang itu mengaku percaya. Ingat, pada saat Rasul Paulus menyampaikan firman-Nya tadi, saya buka dulu ya. Tadi itu ada di supaya nggak salah, tadi ada di yang terakhir di 2 Korintus. Sebentar Pak ya. Ada di 2 Korintus 4 ayat 3. Oh ya. Ada di 2 Korintus 4 ayat 3. Itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Karena apa? Karena ada beberapa jemaat di Korintus itu yang menuduh Paulus bahwa dia tidak menyampaikan firman secara utuh. Ada yang disembunyikan, gitu kan? Makanya Rasul Paulus terang-terangan mengatakan, aku bersedia ya dihakimi di hadapan Tuhan bahwa aku menyatakan kebenaran. Dia katakan begitu. Tidak ada satupun yang kusembunyikan. Tapi kalau memang bagi kalian tetap tertutup itu Injil, nah gitu maksudnya dia. Ya, saya memberitakan. Tapi kalau kau tidak percaya juga, karena engkau itu memang dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga tidak bisa melihat cahaya Injil, ya sudah, memang kalian itu ditentukan untuk binasa. Kadang-kadang orang tidak mau percaya. Nah, kalau Pak Daniel Lesnusa sudah menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya puji Tuhan, Bapak udah kayak Paulus. Soal orang itu percaya tidak percaya, ya itu urusan dia sama Tuhan, gitu kan. Yang jelas kita sudah melakukan tugasnya. Artinya memang tidak semua orang juga yang disampaikan firman Tuhan itu, kebenaran itu akan menerima dan percaya. Bagi orang yang dipanggil dipilih, klik langsung, aduh Tuhan, ini benar-benar Tuhan, luar biasa Tuhanku. Nah, itu ternyata orang yang saya sampaikan firman itu termasuk orang yang dipanggil dipilih. Maka klik. Saya pun akan bersuka cita, karena ternyata dia juga anggota tubuh Kristus juga ternyata yang belum saya kenal sebelumnya. Tapi bagi orang yang sudah dijelaskan, walaupun dia katakan saya pendeta 50 tahun, saya sudah melayani sekian puluh tahun, saya senior kamu, sekarang kok kamu ngajarin saya, siapa kamu? Nah, kalau orang seperti itu ya sudah, kita kan sudah sampaikan. Yaitu termasuk orang-orang yang masih tertutup Injil pada dia, yaitu urusan dia sama Tuhan. Apakah dia termasuk orang yang akan dibinasakan tidak percaya? Saya tidak tahu, itu urusan dia sama Tuhan. Siapa tahu 1 menit sebelum menghembuskan napasnya, Tuhan datang lagi pada dia bertobat. Siapa tahu, kita nggak tahu kan. Orang yang disalib aja bersama Yesus di menit-menit terakhir dia mengaku Yesus kan. Tapi tugas saya tidak berdosa, saya sudah menyampaikan. Soal dia nggak percaya, ya itu urusan dia. Tapi Bapak sudah melakukan seperti yang Rasul Paulus lakukan. Puji Tuhan, di hadapan Tuhan Bapak sudah mirip Paulus. Jadi mungkin namanya sekarang Bapak akan dirubah, Daniel Lesnusa Paulus. Terima Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan memberkati Pak Daniel.